Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Dan di hari ini, di sore hari ini, alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya kita semuanya sakit ziarah di tempat orang-orang yang di saat itu sangat punya hubungan kedekatan dengan Allah, yang tentu insya Allah ada satu bahasa, kita ini bukan siapa-siapa. Kalau kemudian ada bahasa ya Rabbin Nar, ya Rabbin Nar ajirni minha. Jadi kalau orang memahami bahasa itu, khususnya orang-orang yang sekarang ada ini, tentu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena seseorang yang pernah mengucapkan kalimat ya Rabbin Nar ajirni minha, itu langsung pernah dipanggil oleh Rasulullah. Langsung dipanggil oleh Rasulullah. Karena kebetulan orang yang mengucapkan kalimat itu adalah ahad min ba'd sahabatin Nabi. Beliau itu setiap selesai sholat tidak ada ucapan apapun kecuali ya Rabban Nar ajirni minha. Sehingga bahasa itu sampai menggelitik di telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya Rasulullah nyuwun tulung dengan sahabat yang lain agar orang yang selalu berdoa dengan kalimat itu sekarang juga menghadap kepada baginda Nabi. Setelah sampai di hadapan baginda Nabi, Rasulullah bertanya kepada sahabat ini, wahai sahabatku, bahasamu itu yang mengakibatkan Anda saat ini saya panggil ke sini. Ya Rasulullah, sedikit dawuh, kalau seandainya bahasaku itu ada yang salah, ya Rasulullah, saya mohon maaf. Sayyidina Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, di saat aku berbicara bersamamu ini, kamu tidak pernah tahu bahwa di samping kanan saya ini ada malaikat Jibril yang datang diutus oleh Allah. Ini kitabipun kula gawa. Saya tidak mau ceramah, saya maunya ngaji. Sehingga sahabat ini tersentak, ya Allah, ya Rabb. Semakin ada ketakutan mungkin bahasa saya itu salah. Saya ngomong ini kebetulan yang hadir ini ada salah satu santri saya yang berlama-lama di Den Haag, Belanda, Mas Edi. Alhamdulillah Anda hadir. Di Den Haag, Belanda mungkin 12 atau 24 tahun. Hari ini hadir dalam majelis ini. Kalau ini anak-anak saya setuju ini kebetulan itu sing kering kelambi biru ini anak kula. Itu dari Riau ikut saya mulai dari titik I, mulai bayi ikut saya. Sekarang bobotnya hampir 400 kilo gitu. Iku sing 8 kilo manuke. Dan mohon doa restunya, dia juga lagi menempuh di S2-nya. Ini anak-anak saya sudah semuanya S2 semuanya, alhamdulillah. Jadi di saat Rasulullah ngedikan bahwa di samping kanan saya ini ada malaikat Jibril yang baru saja memberitahu kepada saya. Tapi tentu sahabat ini sehebat apapun tidak akan sampai bisa menembus pandangan mata mereka untuk melihat malaikat Jibril secara langsung. Sehingga sahabat ini semakin menangis, ya Allah, kenapa malaikat mesti didatangkan untuk mendekati Rasulullah? Barangkali mungkin saya salah banget ketika mengucapkan bahasa Rabb ya Rabbin Nar ajirni minha. Saya salah mungkin. Tapi kemudian Rasulullah semakin mendekat dan ngeplek cara bahasa ngeplek boyok ini. Masya Allah, doamu itu yang menggoncang arsy-Nya Allah.
Doamu itu yang menggetarkan arsy Allah sehingga malaikat diutus oleh Allah langsung. Bahwa setiap kamu berdoa itu seluruh kehidupan makhluk langit terheran-heran. Kenapa? Doa kok justru tidak, ya Allahumma inni as'alukal jannata, inni as'alukal jannata. Kenapa tidak begitu? Kok justru ya Allah ya Rabban nar, Engkau maha pemilik neraka yang sudah Engkau siapkan, dan neraka itu benar-benar ada, neraka itu benar-benar mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khattara fi qalbil bashari. Sehingga Kanjeng Nabi merasa kok dungomu itu kok dungoku itu tak bisi. Itu mestinya doaku bukan doa. Terus akhirnya Rasulullah mohon kepada sahabat, coba terangkan kenapa anda setiap ba'da sholatil maktubah ayat wa ilallah bi kalimati ya rabban nar ajirni minan nar. Mekaten ya Rasulullah ing mbok bilih mangke mengkula matur wonten kalepatan estu afan jamban katsir ya Habibullah wa ya Rasulullah, aku berbicara di hadapan manusia terbaik. Aku berbicara di hadapan manusia terindah yang tidak pernah aku lihat. Aku berbicara di depan orang yang segalanya, keindahan, kemuliaan dan segala sesuatunya ada dalam diri engkau ya Rasulullah. Pertama, aku tidak mampu untuk berpisah denganmu ya Rasulullah. Aku tidak mampu. Walau sedetik pun aku tidak melihat engkau ini ya Rasulullah. Aku tidak mampu gitu. Tapi kemudian yang kedua ya Rasulullah, aku harus menyampaikan, aku sudah sering mengaca dalam diri saya, kok kadosipun tidak ada sedikit pun kepantasanku untuk harus dalam surga dan untuk menemanimu ya Rasulullah. Mendengar bahasa, tidak ada kepantasan sedikit pun aku harus bisa di surga dan menemanimu ya Rasulullah. Kan Nabi mulai mas attaqillah pun netes, kelihatan sekali tetes. Padahal Kanjeng Nabi mengatakan dalam hatinya, anta sahibi fil jannah. Engkau adalah sahabatku yang akan sampai menemaniku di surga nanti. Di saat kula belajar ngaji kali para santri, saestu kula boten gawe-gawe kula nangis. Stop Mas santri. Sampai di sini dulu, saya tidak kuat meneruskan pengajian ini, saya berhenti. Insya Allah besok kami terangkan kembali. Kalau Melayu teng kamar kita kula seleh gini. Saya merenung dalam bahasa ya Allah, sahabat itu manusia terbaik. Itu pun masih mengatakan boten kepantasan sedikit pun untukku. Harus dalam surgamu ya Allah. Terus ditempel kita ngawai dewi ini loh, Fal. Aku Noval, Riko, ya Allah. Betapa sombongnya kalau di antara kita yang mengatakan mungkin ya Allah yang lebih pantas di surga itu ya kayak ini, dapuran kayak ini. Apa begitu? Dan ternyata Rasulullah mengatakan, sahabat yang mengatakan itu adalah Masya Allah, penghafal Al-Quran, ahli puasa, ahli tahajud malam, ahli qiyamul lail. Masih mengatakan tidak ada kepantasan sedikit pun aku harus dalam surgamu ya Allah. Maka aku hanya mengatakan ya Allah, engkau adalah pemilik neraka, cuman aku mohon selamatkan aku dari siksamu itu ya Allah. Aku akan matur mohon surgamu, aku merasa tidak pantas ya Allah. Aku malu banget. Dan ini yang menginspirasi Imam Abu Nuwas sehingga harus menulis ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Itu. Dan ini saduran dan nukilan dari kitab yang ditekurang oleh manusia yang pernah menulis sebuah risalah kitab yang sampai hari ini profesor aja belum bisa tuntas ke dalam untuk menyelam ilmu yang dia miliki. Siapa mereka? Imam Al-Ghazali At-Tus. Dalam riwayat ketika Nyun Pangapunten Riko dan Riki anakku, ketika beliau mau menulis ini, beliau sempat tidak sadarkan dalam beberapa kali. Setiap menjelang mau menulis,
Ya Rabbina, dia tidak sadarkan diri. Setiap mau menulis lagi tidak sadarkan diri. Karena merasa betapa hebatnya redaksi bahasa ini. Orang yang ahli berpuasa, ahli ibadah malam, penghafal Al-Quranul Karim masih mengatakan, ya Allah, tidak ada sedikit pun kepantasan untukku kalau aku harus di dalam surgamu. Dan kita yang tidak hafal Quran, kita yang tidak pernah berpuasa, kita yang tidak pernah sholat malam begini, terus meliput. Kalau bercerita begini ini beliau asik banget mendengar gitu. Beliau asik banget beliau mendengar. Masya Allah. Lah kok saiki ana wong hafal Quran gemblelengi ngono, kemakine ngono. Dupe hafal Quran itu sing selawatan iki dianggap kafir. Njak dikeplak karo kijing itu ya. Di wong Jawa Timur mulai rotok kasar gitu. Di Bang Abu. Ayo Mas monggo dipikir. Lah ngepek duwe majelis selawatan ngene rumangsane wis jelas asli penduduk surga. Surgane sapa sih? Itu selawatanmu demi kepentingan, selawatmu demi perutmu sendiri, selawatmu membodohi orang lain untuk apa? Jadi gini jangan pangapunten asyraqal badru alaina anta syamsun anta badrun lagu kepentingan pilihan bupati dengan presiden apa hubungan? Mungkinkah Rasulullah mau mensyafaati mereka, Mas? Ini yang jadi pertanyaan besar di kalangan ulama. Baru kemarin 2 hari yang lalu bocah sing budune ra garu-garuan kedayuan tamu. Kalau saya harus mengatakan mantan kok ya ora enak, tapi artinya memang pernah beliau menjadi rektor terhormat di Al-Azhar University. Dan kok ingin teko ning ngarepe bocah angon koyo ngeten, ya Allah ya Rabb. Seorang profesor mantan rektor Al-Azhar University di Kairo di Mesir beliau. Saya mengatakan hal yang sedemikian rupa. Beliau juga mengatakan, Masya Allah, ayo na'am. Hal yasfa'i Rasulillah Habibina ala man salla walakinnahu basar itu banget wonten nggih. Kula nggih namung ngrungokne mawon. Sing terus nerjemahke ngeten iki ya anak kula novel nika. Alhamdulillah di sore hari ini juga putra wayah saking Mbah Munawir Mas Dio, Mas Melati, Masya Allah, kula haru Mas. Niku putra terus putu Mbah Munawir. Gus Melati, teng termas 7 tahun apa 8 tahun. Ing termas ngumpet ben ora konangan karepe. Ning akhir dakwahum ya tetep konangan. Kana yakunu konangan. Loh ini. Ya alhamdulillah. Mas Edi yang 20 berapa tahun Mas Edi di Belanda Mas? 14 tahun. Iku basa Londo ini ora umum Mas. Londo mesti ngidak-idak wong Indonesia malah diparani rono. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi. Terus kemudian ada pesan Mas. Sedaya santri sing teng mriki niki sing hadir selalu. Sampeyan kudu sering donga kaya dungane Sayyidina Umar. Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Udah Mas Yusuf, Masya Allah dari Turi. Alhamdulillah. Iku Pak Cari. Saking Turi. Masya Allah. Alhamdulillah. Allahumma ja'alni minal qalil. Abang dijak ngene api ngene ya sing teko ya bisa. Jadi alhamdulillah. Jenengan benar-benar sudah diseleksi betul oleh Allah. Sayyidina Umar kan tidak pernah berdoa yang lagi Allahumma ja'alna minal qalil. Dan ini yang mengamini
jutaan malaikat yang di langit. Hebat. Kalau sahabat yang satu tadi, ya Rabban nar, ajirni minan nar, atau ajirni minha. Beliau mengatakan minha. Ya Rabban nar, ajirni minha. Terus yang kedua, yang ketiga, mohon maaf, jenengan yang selalu hadir dalam majelis ini dipun suwun kalih panjenenganipun saestu setiap hari bacalah ayat kursi minim 12 kali fi ayyi makanin faqat. Kapanpun jamnya, kapanpun detiknya dipersilahkan. Tapi 12 kali itu harus dibaca dalam satu majelis. Bacalah ayat kursi 11 marrat kulla waqtin. Masya Allah. Beliau mengatakan seperti itu. Saya tadi mengatakan insya Allah sami'na wa ta'na. Dan jangan bertanya ada apa, kenapa harus 12 kali ayat kursi. Masya Allah. Jadi tadi ada pesan moral. Katakan selalu kalau Anda kepingin tafaul, ya Rabban nar, ajirni minha, Allahumma ja'alni minal qalil. Dan baca ayat kursi 12 kali setiap hari. Di saat kapanpun, mau malam hari monggo, mau ba'da subuh monggo, mau ba'dal maghrib, saya persilahkan. Itu saja yang bisa kami sampaikan sekali lagi. Dan ini mahalul qiyam yang tanpa pamrih. Mahalul qiyam di sini tidak mendoakan calon DPR. Ini nyuwun syafaati Kanjeng Rasul niki Mas, ora kanggo kepentingan-kepentingan yang tidak penting buat bocah angon. Terus seorang profesor dari Al-Azhar mengatakan, Masya Allah, yang Anda katakan benar. Mungkinkah Rasulullah masih kerso nyafaati ketika nama-nama beliau yang sangat indah digudulanan. Bahasa sampai beliau mau mengatakan gudulanan. Apakah Rasulullah kerso? Apakah beliau mau memberikan syafaat kepada orang yang dulinan terhadap nama-nama yang indah yang beliau miliki? Ya. Masya Allah, jadi sekarang ini fenomena. Subhanallah, yang kata Mas Edi yang tidak pernah mengucapkan Jalal Waton, tiba-tiba Jalal Waton barang. Aneh, sudah kepentingan itu sudah Masya Allah. Dan saya yakin beliau ini orang yang tidak ridho banget. Udah demikian rupa. Kita datang ke sini dalam rangka taqarrub kepada Allah, memohon kepada Allah, tawassulnya kepada beliau. Dan kula baru saja dapat ada seseorang ulama besar yang ada di kota Yogyakarta ini, Mas Munadi, ngendikan terhadap anak saya Mas Alvin. Mas Alvin, abahmu pinter ya. Pinter lah apa? Kenapa ziarah di Penben kok mesti sore? Kok kenapa tidak duhur, kenapa tidak pagi, kenapa tidak malam? Gue ngerti ya. Semua walinya Allah itu di saat mulai mendengar suara azan asar sampai maghrib. Setelah beliau mau sholat asar, disitulah waktu beliau istirahat. Semua walinya Allah itu istirahatnya di sore hari. Jadi ketika ada seseorang yang tawasul dengan para walinya Allah, oh pasti didengar banget oleh Allah. Maka tendawihipun. Dan dalam hal ini tidak perlu saya sebut siapa yang ngendikan itu, nanti jadi viral lah. Sehingga apa-apa viral, kiai viral, Gus viral, kepet lek kula ngoten. Dekengane pusat yo akeh, apa pusat Jakarta, apa pusat Gendi. Katakan aja dekengannya aku Gusti Allah luwih sempurna. Dan ini ternyata apa yang dikatakan bocah angon ini benar-benar dibenarkan oleh para ulama. Luwih bener awak. Dekengamu sapa? Gusti Allah. Ojo ngomong pusat itu macam-macam. Pusat pemerintahan, pusat kemaksiatan. Enak ya ngomong. Sekali lagi ke sana. Kalau ngomong guyu mawon, kalau ngomong guyu mawon. Dekengane pusat. Tukang bentuk dekengane pusat.
Kalau ini enten tamu saestu mboten goro-goro. Ngomong kali kula, Mas, lho nyeluk kula niku Mas. Jane nggih mboten Mas, ngoten mboten nggih. Niki kula dhewe sing kula diarani Gus ngoten izin kula. Mas, aku iki melok terus lho selawatanmu ning dinggon niku melok terus. Ning aku yo urung salah. Ning aku yo ngomong dekeng aku pusat. Nah, contohnya ora tau salat dekengane pusat itu ketemune ning ndi. Sekali lagi sekarang itu bahasa itu aneh. Tapi ya sekali lagi terserah mereka waktu itu sudah bahasa viral, oke? Bahasa yang wah sudah top lah. Dekenganku pusat sampai di truk-truk bang tulisannya dekenganku pusat ya. Yang bak truk itu kan wah jenderal pendosa barang ya enak kayaknya. Dengan bangganya menulis dirinya jenderal pendosa itu sekarang piye. Ya Allah, kok ora terus ya Rabban nar ajirni minha tadi. Apa wis terus Mas Abu terus kelambi ijo ngono terus surga ngono. Wis sing kelambi batik neraka kabeh pokoke. Ora ngono. Ya ming itu salah satu bentuk tawasulnya jenengan pencedak karo wong-wong ngeten iki kalau beliau nanti di sana pasti sing digeret kayak ijo-ijo ya. Sing biru-biru kok. Dan yang lain. Jadi sekali lagi kula niku kesel keladen di wong-wong ngoten niku kesel. Ya Allah ya Rabb ya Karim. Maturun sekali lagi, maturun dan terima kasih sekali. Dan ini insya Allah dari informasi yang saya dengar dari Mas Monati, mohon doanya dari pihak keraton sudah mulai menanggapi yang ada di pendem ini ternyata wah ini orang hebat. Orang keraton aja mengakui bahwa itu. Dan sudah ada lampu hijau. Untuk itu sekali lagi terima kasih dan matur nuwun semuanya. Doa restunya panjenengan semoga pendem ini di suatu saat tidak hanya seperti ini, tapi benar-benar menjadi tempat di mana banyak orang yang mau ziarah ke sini. Amin. Dan wis ngono kuwi nyuwun pangapunten wong-wong kene sampeyan ekonomi lek ya do munggah kabeh ekonomi. Jadi sing wis ora enek tapi iso goleke pangan wong-wong ngono ini wong ngono kuwi ora diudel kabeh kae. Udele potong-potong kabeh. Kabeh. Pun kersane. Yang terpenting kita bismillah, ayo derek para ulama, yuk gandolan karo Mbah Hasyim Asy'ari. Lek gandolan kalau Simbah Termas engko aku rawani muni. Digoro kula sombong. Ing Mbah Hasyim itu ya santri Termas. Sebenarnya kalau saya berbicara jujur, Mas, sutradara besar di balik layar pendirian Jamaiyah Nahdlatul Ulama iki Simbah Termas Mbah Hasyim itu pelaku didhawuhi sim kowe gawe iki sim kono mulai sendika dawuh. Jadi sutradara itu tidak mesti harus dikenal orang, yang terkenal itu pasti bintang filmnya. Itu yang bisa kami sampaikan dan sekali lagi matur nuwun Mas Edi, terima kasih sekali dan bolo-bolo alumni dan semuanya yang pangapunten ingkang kathah. Sepeda malih ziarah kita mugi-mugi berkah bermanfaat. Amin. Fi dinina wa dunyana wa akhirana. Dan semoga kita yang di dalam majelis ini dipun paring kampil angsalipun saged ziarah Makkah wal Madinah. Di ziarati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa di ziyaratil Ka'bah al-Musyarrafah. Matur terima kasih wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.